Begitulah sang misionaris mulai melakukan pendekatan dengan orang-orang Dayak tersebut. Dia membagi pakaian buat mereka, memberi makan buat mereka, memberi obat kepada yang sakit. Dia memperkenalkan alat-alat pertanian dan juga memperkenalkan barang-barang elektronik kepada mereka. Dan mereka sangat heran melihat barang-barang tersebut. Hari demi hari sang misionaris lewati bersama mereka. Beberapa orang mulai akrab dengan sang misionaris. Beberapa ada yang memanggilnya dengan Tuan Mister, ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Guru, karena dia mengajarkan mereka banyak hal. Suatu hari, sang misionaris mulai menceritakan tentang Yesus Kristus kepada mereka. Yesus ya? Belum. Kalian mau dengarnya nggak? Mau. Oke, kemari. Apa dia Tuan Mister? Pok cerita buhoy, cerita penamalan, cerita cigau, depungan teh. Tadi nih kenane. Pok cerita tentang Tuhan Yesus. Beda weh, ibu ceritanya mah ada yang Tuhan Mister. Apa tuh terlalu itu dia? Baru berikan dong pada. Oke. Kemudian, sang misionaris mulai bercerita tentang Yesus kepada mereka, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah di bumi ini, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk manusia, dan dia berkuasa atas semua ciptaannya. Dan hanya melalui percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saja, manusia bisa selamat dan beroleh hidup kekal bersama Bapa dalam kerajaan sorga. Kemudian, misionaris mulai mengajak mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sekarang kalian benar-benar mau terima Yesus nggak? Mau. Iya. Caranya kalian ikutin saya berdoa. Abi minta sebanyak. Nanti ikutin. Ikutin kita berdoa ya. Isunya. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Misionaris pun mengajak mereka untuk berdoa, diikuti oleh orang-orang Dayak tersebut. Ikutin saya berdoa ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk ke dalam hati saya. Masuk ke dalam hati saya. Berkuasalah atas hidup saya. Berkuasalah atas hidup saya. Selama Engkau menginginkan saya Selama Engkau menginginkan saya hidup di bumi ini. di bumi ini. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Akhirnya, beberapa orang mulai ikut menjadi orang Kristen. Melihat keadaan itu, kepala suku dan beberapa tokoh adat mulai resah dan menganggap itu satu ancaman bagi mereka dan bagi adat istiadat mereka. Mereka mulai membuat rencana untuk mengusir sang misionaris dari kampung mereka. Keadaan ini tidak boleh kita biarkan. Lama semakin majak. Warga kita akan ikut sama dia, ikut ajarannya dia. Pokoknya saya tidak suka hal ini. Lagi kalau kayak gini terus, bisa-bisa tidak ada yang percaya sama Tuhan malam. Nah ini aku bawa main. Ya usir saja dia dari sini daripada dia semakin jadi dengan ajarannya tuh. Aku. Lamina, kita usir saja dia dari sini. Tunggu dulu, saya punya ide.
Gimana kalau kita bunuh saja dia diam-diam? Kumbin. Tapi bagaimana Kumpin bicaranya? Kita kasih racun saja dia. Betul tuh Amai. Sini aja. Oke, kalau gitu tekem 2 kue cuma. Nanti di air minumnya kalian kasih racun. Sementara sang misionaris sedang asik bercengkerama dengan orang-orang Dayang itu, kepala suku memanggil Jelau untuk mengantarkan minuman buat sang misionaris yang telah dicampur dengan racun. Jelau, ini Jelau. Aman. Sampai nyangkut tuh kan? Ini ada minum. Tekong di sungai ini tidak telur. Terus yang sungai ini ikut anak tuan guru. Kamu ini ingat nama tuan guru. Tenang, Amai guru, mungkin capek sudah ngomong. Ini ya, ini tuh. Terima kasih Jelau. Tuhan Yesus memberkati Jelau. Sebelum kita minum, kita berdoa dulu ya. Biar Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati minuman ini jadi kekuatan bagi tubuh kami. Amin. Oke, silakan minum. Kepala suku dan tokoh-tokoh adat terus memperhatikan sang misionaris, menunggu reaksi dari racun yang telah mereka campur dalam minuman sang misionaris. Detik berlalu, menit berlalu, tapi tidak ada perubahan terhadap sang misionaris. Kepala suku mulai kesal karena tidak ada perubahan sama sekali terhadap sang misionaris. kenapa belum ada juga lupa dia mau mati itu? Racun apa kalian mau kasih sama dia tadi? Racun paling lahir lah sudah kami kasih tadi. Tapi kenapa juga lupa dia tidak mau mati itu? Sehat aja dia. Tahu juga nih Amai. Ngebut aja sudah dia sekarang nih. Sembarang aja kamu nih, mau ngeleput dia. Racun yang kalian mau kasih dalam minuman aja nggak mempan. Apalagi racun salok yang ada di ujung langan keleput ini. Pusing saya. Gini aja, kita usir dia dari kampung ini, ya. Tuh. Keesokan harinya, mereka berempat pun menemui sang misionaris. Sang misionaris menyambut mereka dengan ramah. Ada apa Amai datang ke sini? Begini, lama tuh. Begini, saya sebagai kepala kampung yang ada di sini, saya minta kamu pergi aja dari kampung ini. Tak suka sih lihat kamu tuh ngajar-ngajar tentang politisme sama orang-orang kampung saya di sini. Kamu tuh sudah menyesatkan orang-orang saya di sini. Kamu pergi aja dari sini. Maaf Amai. Sekali lagi saya datang ke sini tidak menyesatkan warga di sini. Justru saya membawa mereka kepada keselamatan. Apa yang saya ceritakan adalah kebenaran yang wajib disampaikan oleh semua orang Kristen. Kalau kebenaran. Pokoknya saya tidak mau kamu ada di kampung ini. Kalau kamu tidak pergi, kami akan bunuh. Kami RW. Kami sate. Saya tidak akan pergi dari sini Amai sebelum Injil kebenaran diberitakan kepada semua suku Dayak. Mati adalah keuntungan bagiku. Dan kalau aku hidup, hidup hanya untuk Kristus. Hanya Yesus jalan keselamatan.
Saya minta undang kita bertobat dan terima Yesus. Terima Yesus, terima Yesus. Cuk, belum bertobat, kamu yang harus bertobat. Yesus yang saya sangat mengasihi, ramai berempat. Dan Yesus selalu ramai berempat untuk bertobat. Terima Yesus, maka kalian akan selamat. Amin. Makin lama dia ngomong, pegang, pegang. Kita kasih bunuh aja dari sini. Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepala suku kemudian menarik mandaunya dan memenggal kepala sang misionaris. Demikianlah akhirnya sang misionaris mati di tangan kepala suku orang Dayak itu. Waktu terus berlalu. Setelah kematian sang misionaris, akhirnya kepala suku mulai sadar bahwa apa yang dikatakan oleh sang misionaris itu benar. Mereka mulai mengenang apa yang dilakukan oleh sang misionaris kepada mereka pada masa hidupnya bersama dengan mereka, dan apa yang mereka lakukan terhadap sang misionaris tersebut. Mereka mulai meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala, dan akhirnya mereka semua percaya kepada Yesus, serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dari situlah awal kekristenan di tanah Kalimantan.